Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang, Pak. Nah, di sini saya akan melaksanakan diseminasi sebagai tugas akhir untuk pelaksanaan di Damba yang dilaksanakan oleh P4TK Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 28 Februari 2021. Diseminasi ini sebagai tugas akhir P4TK Bandung. Jadi sebelum kita melaksanakan diseminasi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana atas berkat dan lindung-Mu sehingga kami dapat berkumpul. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan diseminasi. Berkatilah kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terimalah doa kami ini melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, diseminasi di sini pada tanggal 17 sampai 28 Februari kami melaksanakan diklat daring, masif dan terbuka atau di Damba IPA. Materi yang dilatih yaitu suhu dan kalor. Pada kelas suhu dan kalor dalam diklat di Damba ini diikuti oleh guru mata pelajaran fisika, IPA, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di bawah naungan Kemendikbud. Yang dipelajari dalam diklat ini yaitu tentang yang pertama konsep suhu dan kalor, yang kedua pemuaian, yang ketiga mekanisme menjaga kestabilan tubuh. Selanjutnya pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Termometer ini memiliki ada 4 skala. Yang pertama itu Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Celcius mempunyai titik bawah 0 derajat, sedangkan titik atas 100 derajat. Kemudian Reaumur itu memiliki titik bawah 0 derajat dan titik atas 80 derajat. Fahrenheit titik bawah 32 derajat dan titik atas 212 derajat. Kelvin mempunyai titik bawah 273 dan titik atas 333. Kemudian kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah ketika kedua benda bersentuhan. Perpindahan kalor terdiri atas yang pertama itu adalah konduksi. Konduksi ini yaitu perpindahan kalor dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu lebih rendah dan tidak disertai perpindahan zat perantara. Contohnya itu saat kita meletakkan sendok di atas tutup panci yang sedang dipanaskan. Semakin lama sendok akan ikut menjadi panas karena aliran kalor dari tutup panci ke sendok. Yang kemudian ada konveksi. Konveksi ini perpindahan atau aliran kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya itu terbentuknya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya itu sinar matahari yang sampai ke bumi tidak membutuhkan medium apapun yang merambatnya. Kemudian pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena kenaikan suhu zat. Pemuaian dapat terjadi pada zat-zat padat, cair, dan gas. Besarnya pemuaian zat tersebut sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan juga jenis zat. Jenis-jenis pemuaian. Yang pertama itu ada pemuaian zat padat. Contohnya pada rel kereta api, kabel listrik. Nah, rel kereta api ini pada dia suhu tinggi. Nah, biasanya suhu tinggi ini pada siang hari dia akan memuai, dan pada suhu dingin atau suhu rendah dia akan menyusut. Nah, yang paling sering kita lihat itu kabel listrik. Ketika dia siang hari dia akan memuai, makanya mengendur. Nah, dia kalau kendur itu berarti bertambah panjang. Kalau dia suhu rendah, biasanya pada sore hari atau
pas hujan dia akan semakin tegang. Itu artinya menyusut. Nah, pemohon pada zat padat dibedakan menjadi 3. Ada panjang, ada volume, dan ada pemohon luas. Yang kedua, pemohon zat cair. Pemohon zat cair ini tidak melibatkan muai panjang dan luas, akan tetapi hanya melibatkan muai volume. Contohnya perubahan es menjadi air. Nah, yang berubah itu bukan panjang dan bukan luas, tapi volume dari es tersebut. Yang ketiga, pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan ketika suhunya menurun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Guru, mana tahu ada hal-hal yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Baik, Pak Ade. Terima kasih untuk presentasinya. Saya boleh bertanya? Ya, silakan Ibu Penny. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Penny Maria. Saya ingin bertanya, Pak. Mengapa suhu air pada titik mendidihnya itu tidak mencapai 100 di dataran tinggi? Terima kasih, Pak Ade. Nah, dari pertanyaan ini, tadi Ibu Penny bertanya, mengapa suhu air mendidih tidak mencapai 100 derajat Celcius pada dataran tinggi? Nah, ini sering kita jumpai dan mungkin orang ibu berpikiran, Bapak Ibu Guru berpikiran bahwa semua yang dinamakan suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Tetapi kalau dibuat penelitiannya atau riset, kita melaksanakan praktikum, itu tidak akan semuanya menjadi 100 derajat. Tetapi mendekati bisa 90-an atau 80-an. Nah, yang menyebabkan itu yaitu karena di pegunungan itu atau dataran tinggi, titik didih air di pegunungan lebih kecil daripada titik didih air di dataran rendah. Dengan demikian, sebelum mencapai suhu 100 derajat Celcius, air akan mendidih ketika dipanaskan di dataran tinggi. Itu yang bisa saya jawab. Bagaimana dengan Bu Penny? Sudah. Baik, Bu Penny. Nah, Kasih. ya. Sekian pembelajaran kita yang dapat saya simpulkan pada pertemuan kita ini. Yang pertama itu suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Terus skala-skala termometer ada 4 tadi, yaitu Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Kemudian pemuaian artinya bertambahnya ukuran karena adanya kenaikan suhu. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang Pak Ade. Siang, Pak. Siang Pak.